Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Audi. Dan pada segmen kali ini di Business Update, aku bakalan ngejelasin tentang satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang energi. Energi, blokir ekspor sumber daya alam, kenapa enggak? Jadi Indonesia ini sebagai negara yang punya kekayaan alam yang banyak dengan beragam komoditas gitu ya, tentu udah pasti bisa menjadi potensi gitu ya. Banyak sekali probabilitas kemungkinan ekspor yang cukup besar ya. Sejumlah komoditas ini juga merupakan produk yang berharga gitu bagi pertumbuhan ekonomi di negara kita ini. Dan berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2021, ekspor Indonesia ini mencapai sekitar 231,54 miliar dolar AS, atau itu sekitar 3.315,42 rupiah. Dan itu tuh udah naik 41,88% ya dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Dan dari keseluruhan ekspor Indonesia tersebut, ada sekitar 60% yang berupa komoditas itu sejalan dengan pertumbuhan sehat yang ditunjukkan dengan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Ekspor itu udah berkontribusi secara positif terhadap ekonomi negara kita dan menjadikan Indonesia sebagai pengekspor terbesar ke-24 di dunia. Dan ekspor ini ada beberapa manfaat, di antara lainnya itu bisa menumbuhkan industri dalam negeri, mengendalikan harga produk, menambah lapangan pekerjaan, serta meningkatkan devisa negara. Dan ekspor ini itu terjadi karena didorong oleh beberapa banyak faktor, dan salah satunya itu ada perbedaan sumber daya alam yang ada di setiap negara. Gitu. Nah, selanjutnya ada beberapa produk atau komoditas yang banyak diekspor dari Indonesia itu antara lain yang pertama ada minyak sawit. Nah, kenapa minyak sawit? Karena Indonesia ini adalah negara penghasil sekaligus eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Dengan nilai ekspor mencapai 54% pangsa pasar dan USD 26,4 miliar ekspor tahunan, ekspor minyak sawit kedua diikuti oleh negara Malaysia dengan mencapai 34% dari pasar minyak sawit. Lalu kemudian yang kedua ada briket batubara. Indonesia ini merupakan eksportir briket batubara terbesar kedua di dunia dengan penghasilan tahunan sebesar USD 11,9 miliar dan juga pangsa pasar sebesar 18%. Dan itu tuh udah ngecakup 8,5% dari total ekspor negara gitu ya. Kemudian yang ketiga ada gas petroleum. Ini itu Indonesia udah menempatin posisi yang ketujuh gitu ya sebagai eksportir petroleum terbesar dengan pangsa pasarnya 4,9%. Dan laporan tahunannya sebesar USD 127 miliar. Nah, dari segi angka yang sebesar itu pun meskipun terjadi penurunan pada sektor minyak dan gas bumi, tetapi itu udah ngedukung banget buat ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik gitu ya. Kemudian yang keempat ada biji tembaga. Indonesia ini punya tambang tembaga terbesar kedua ya, serta tambang emas juga yang terbesar juga di dunia, yaitu tambang Grasberg di Papua sebagai negara eksportir terbesar ketiga di dunia untuk jenis komoditas biji tembaga. Maka nilai ekspor untuk biji tembaga di Indonesia ini bernilai sekitar USD 44,2 miliar dengan pangsa pasarnya 7,9%. Lalu selanjutnya kan tadi kita udah ngebahas tentang biji tembaga. Nah, karena tadi emas juga termasuk yang terbesar gitu ya di Indonesia, jadi Indonesia ini masuk ke peringkat 9 sebagai negara penghasil emas terbesar di dunia. Dan itu udah ngecakup 4% dari produksi emas di seluruh dunia gitu. Sedangkan negara Swiss aja itu mendominasi sebagai eksportir terbesar dengan pencapaiannya sekitar 28% dari sekitar ekspor emas di seluruh dunia gitu. Kemudian ekspor dan impor tumbuh tinggi dan semakin berkualitas. Nah, ekspor di Indonesia sendiri ini pada April 2022 itu aja udah kecatat sekitar 27,32 miliar, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, dan tumbuh besarnya itu udah sekitar 47,76% ya. Itu tuh dalam year on year gitu. Ekspor migas dan non migas juga sama-sama mengalami pertumbuhan yang tinggi, itu sebesar 48,92%, dan 47,7% itu juga sama ya year on year. Dan potensi penguatan nilai ekspornya masih akan terus meningkat gitu ya, terus tinggi seiring tren positif harga komoditas di pasar global ini yang diperkirakan masih akan terus berlanjut ke depannya. Hal ini juga diimbangi dengan
baik oleh pertumbuhan ekspor non-migas yang konsisten gitu dan juga kuat. Ini bukti nyata kalau perubahan struktur ekonomi yang fundamental gitu secara mendasar itu pemerintah akan terus berupaya agar perbaikan ini terus berkesinambungan gitu biar sinkron. Itu kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Lalu selanjutnya ini ada paradigma pengelolaan SDA yang harus diubah gitu. Jadi menurut Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, dia bilang ini perlu adanya perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam gitu. Dari tebang, keruk, sedot dan jual menjadi penggerak ekonomi kawasan. Demikian disampaikan Rizal Ramli dalam jumpa pers seusai rapat koordinasi sama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan. Jadi dibilang itu kita perlu mengubah paradigma yang selama ini ada dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Gitu. Selama ini kita selalu main tebang, keruk, sedot, jual agar menjadi penggerak ekonomi kawasan. Masalah pengelolaan sumber daya alam ini dinilai Rizal itu katanya disebabkan oleh paradigma lama yang dianut Indonesia gitu, di mana si konsepnya ini cuma tebang ekspor atau sedot ekspor doang. Sedot tanah di Papua itu lalu ekspor, jadi nggak dibangun gitu industri hilir sehingga nilainya jadi tambah sedikit. Nah, jadinya Rizal ini minta pandangan pengelolaan sumber daya alam seperti itu untuk agar bisa diubah gitu. Pasalnya model pengelolaan sumber daya alam kayak ini tuh cuma ngebuat pertumbuhan ekonomi itu rendah gitu, jadi cuma naiknya tuh 5-7% aja dengan kualitas pertumbuhannya juga kurang baik atau bisa dibilang cukup rendah gitu. Jadi beliau juga bilang, saya minta tolong perubahan paradigma pengelolaan sumber daya manusia dari cuman sekedar sedot ekspor doang gitu. Nah, jadinya ada dampak negatif juga dari ekspor ini, yaitu antara lain yang pertama penurunan penjualan produk dalam negeri ya. Perdagangan internasional tentunya bakal berdampak banget ya pada hasil penjualan produk dalam negeri karena perdagangan internasional ini menciptakan pasar persaingan baru yang jangkauan dan juga ruang lingkupnya itu lebih luas gitu ya. Itu kan udah mancanegara, jadinya persaingan tersebut itu ngelibatin industri antar negara. Kalau industri luar itu udah kualitas produksi barangnya tinggi tapi harganya terjangkau, maka konsumen gitu otomatis akan lebih tertarik dong dengan produk luar dibandingkan produk kita. Akibatnya produk pribumi atau produk kita yang dari kita ini akan mengalami penurunan dalam jumlah si penjualannya. Sebab pasar biasanya cenderung mencari barang yang kualitas tinggi tapi harganya masih terjangkau gitu. Nah, selain itu dengan terbukanya perdagangan internasional itu memunculkan budaya konsumtif gitu akan brand. Biasanya kalau konsumen tuh kayak gitu ya, konsumtif. Jadi banyak konsumen itu bersedia buat membeli barang impor dengan harga mahal jika produk tersebut merupakan produksi dari brand ternama gitu. Itu tuh semua dilakukan demi gaya hidup gitu, demi lifestyle. Kemudian dampak negatif yang kedua ada industri kecil terancam bersaing. Modal itu jadi instrumen penting dalam bangun usaha ya, karena keterbatasan modal itu akan membuat industri dengan pasar kecil ini mengalami banyak hambatan gitu, jadi kesulitan buat ngelakuin pengembangan buat si usahanya. Jadi dengan adanya aktivitas perdagangan internasional ini, hal ini semakin menghimpit gitu. Jadi industri kecil itu jadinya kasihan gitu. Jadinya ruang geraknya pun semakin terbatas. Alhasil jadi banyak pengusaha baru yang harus gulung tikar, jadi belum apa-apa udah bangkrut duluan gitu karena harus berupaya melawan industri nasional tapi juga harus bersaing dengan industri yang udah ruang lingkupnya tuh internasional. Bahkan industri multinasional aja yang memiliki jumlah lebih besar juga itu dia harus bersaing sama yang kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya dampak negatif dari ekspor itu ada ketergantungan pada negara maju. Jadinya dampak negatif ini itu disebabkan oleh faktor produksi terutama di bidang teknologi ya, di mana negara maju itu ya otomatis dalam bidang produksi pun jauh lebih canggih gitu, lebih berkualitas juga. Jadinya warga negara lokal ini daripada mereka berinovasi gitu buat nyiptain produk yang baru, jadinya lebih milih udahlah impor aja dari negara maju tersebut gitu. Jika kalau dilihat dari segi konsumsi akan barang, kita tahu gitu pengembangan barang digital, teknologi dan juga otomotif itu dikuasai secara masif oleh negara yang udah maju, sedangkan negara berkembang atau bahkan negara miskin itu cuma menjadi konsumen aja gitu, nggak bisa jadi produsen, chance-nya kecil lah gitu, bahkan jadi sulit atau bahkan enggak berinovasi untuk menciptakan produk yang sama karena udah nyaman gitu, dimanjain juga sama produk impor dari negara maju tadi.
Kemudian selanjutnya dampak negatif yang keempat dari ekspor itu ancaman penjajahan ekonomi. Ya, jadi ini tuh salah satu ancaman yang nggak kita sadari gitu ya. Secara ekonomi oleh negara lain itu kita produk dalam negeri itu nggak mampu mengimbangi pasar dan penjualan barang impor dari luar negeri. Jadi pada akhirnya produk buatan Indonesia sendiri itu tersisih gitu ya. Jadi tersingkirkan dan otomatis gak laku juga di pasaran. Negara yang banyak melakukan impor barang dari negeri ini juga, maka negaranya otomatis dikuasai oleh produk dari negara lain tersebut. Nah, masyarakat juga jadi nggak akan ngebeli produk lokal gitu. Jadi produk lokal ini ya tersingkirkan aja gitu, dikalahkan sama produk yang datang dari negara lain. Dan akhirnya secara gak langsung kita udah dijajah ini, bisa bilang udah dijajah sih, karena dijadiin alat pengeruk keuntungan gitu sama si negara lain. Kemudian yang kelima, ini dampak negatif dari ekspor, itu eksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Karena ada perdagangan internasional ini, itu tuh mengakibatkan industri nasional, jadi mereka tuh berusaha gitu buat menyaingi industri yang dari negara luar, dan persaingan ini tuh membuat jadi apa ya, jadi dari masing-masing dari mereka tuh ambisius gitu. Jadi akhirnya berdampak dan berefek itu ke bangsa sendiri. Jadinya pemilik usaha di Indonesia itu akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan juga sumber daya manusia tanpa mikirin dampak kedepannya bagi Indonesia. Hal ini itu dilakuin demi mendapatkan ya profit lah, keuntungan yang besar meskipun dengan modal yang kecil. Kemudian dampak negatif dari ekspor yang keenam itu industri lokal kesulitan gitu, sulit buat ngedapetin bahan baku. Nah, perdagangan internasional itu ngebuat bahan mentah dalam negeri kejual ya kan, karena diekspor ya, jadi bahan mentahnya kejualnya di luar negeri. Nah, masifnya ekspor ini yang bahan mentah itu mengakibatkan pasokan bahan mentah di Indonesia itu semakin menipis ya, jadinya menyulitkan yang lainnya buat industri lokal terutama ya. Jadi buat produksi itu sulit gitu, karena bahan mentahnya bisa sampai gak ada karena udah dijual ke negara lain. Jadinya contohnya aja nih ya, ada industri baja Indonesia itu kan kesulitan banget buat produksi karena biji besi mentahnya itu udah habis buat diekspor, dan dampaknya itu tuh industri lokal jadi makin ya susah aja gitu, kesulitan buat ngelakuin produksi baja karena bahan baku yang dibutuhin itu nggak ada. Kemudian dampak negatif ketujuh dari ekspor ini ada turun nilai rupiah. Kegiatan impor yang dilakuin sama negara itu bakal berdampak sama pertukaran nilai mata uang rupiah dengan nilai mata uang luar negeri. Nah, dampak negatif ini tuh ngebuat si pertukaran mata uang tersebut semakin turun. Nah, jadi buat ngatasin dampak negatif perdagangan internasional ini, kita bisa ngelakuin kebijakan pemerintah ya, kayak pengenaan bea masuk, tarif impor, kemudian pajak subsidi pengusaha lokal, dan lain sebagainya. Terus dampak yang ke-8, dampak negatif dari ekspor ini ada persaingan yang kurang sehat. Dampak negatif perdagangan internasional ini itu seringkali menciptakan persaingan yang nggak sehat gitu antar industri itu. Pemerintahan menerapkan banyak sekali kebijakan seperti dumping, kemudian juga praktik tarif impor yang menjadi pemicu munculnya pungutan liar, jelas nggak sehat gitu ya itu. Jadi kok ada praktik seperti ini tuh kemudian jadiin kebijakan yang nanti bakal ciptain prinsip usaha yang nggak sehat gitu. Pada akhirnya esensi awal dari perdagangan internasional ini tuh ya rusak aja gitu. Jadi dalam hal ekspor sumber daya alam ini diharuskan sih ya buat merubah paradigma yang sama ini ada dalam pengelolaan sumber daya alam yang Indonesia ini. Kita selalu main tebang keruk sedot jual ini buat jadi penggerak ekonomi kawasan. Jadi nilai tambah dari ekspor sumber daya alam ini sedikit gitu karena tidak dibangun industri hilir. Jadi industri hilir ini itu industri yang mengolah lebih dari satu gitu, lanjut hasil-hasil industri primer, dan bahan bakunya itu ya bahan mentah atau bahan setengah jadi yang diproduksi di industri tersebut. Nah, tujuan dari industri hilir ini apa sih? Nah, tentunya keberadaan si industri hilir ini aja itu udah menjadi hal yang memiliki banyak tujuan itu. Tetapi tujuan utamanya sendiri itu ya buat menyediain barang-barang yang siap dikonsumsi oleh si konsumen. Jadi ada berbagai barang ini pembuatannya kan perlu proses yang lama gitu ya, panjang. Apalagi kalau bahan mentahnya memerlukan banyak waktu gitu, nggak sedikit kan, yang banyak, masif gitu. Selain itu jadi dari suatu barang setengah jadi ini masih bisa diolah lagi kan jadi bermacam-macam bahan jadi gitu yang setengah jadi itu tuh.
Jadi salah satu solusi untuk menangani hal ini tuh ya dipisahin industri dari yang bahan mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, jadi tujuan dari industri hilir itu secara lebih rincinya ada ini. Yang pertama, buat ngejadiin barang-barang yang jadi yang siap dikonsumsi buat si masyarakat. Kemudian ngolah dari barang setengah jadi maupun dari barang mentah. Lalu ada membuka lapangan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada mencari laba untuk menggerakkan roda perekonomian. Nah, itulah beberapa tujuannya didirikannya industri hilir di suatu negara. Nah, jadi kalau dilihat secara khusus ini ya, sehingga pergerakan ekspor sumber daya alam ini mendapat nilai tambah dan sesuai dengan pernyataan Presiden Pak Joko Widodo ya. Dia bilang Indonesia ini akan menghentikan ekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah. Sebab udah bukan zaman penjajahan lagi gitu ya, jadi harus diganti sama produk yang setengah jadi. Jadi melalui industri yang tadi gitu, industri hilir atau hilirisasi. Jadi udah nggak zamannya lagi lah, itu yang sejak zamannya VOC kita kan selalu ngirim ekspor bahan-bahan mentah, terus yang nilai tambahnya itu selalu dinikmatinya sama negara lain gitu ya. Jadi itu kata Jokowi secara virtual, dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden. Jadinya dengan adanya industri hilir tersebut, sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini diharapkan bisa terdistribusikan dengan maksimal oleh seluruh masyarakat kita. Itu ya teman-teman. Ya jadi gitu ya teman-teman. Jadi ekspor ini emang sebaiknya masih bagus ya, tapi disarankannya dihentiin aja gitu, karena lebih banyak dampak buruknya ya dibandingkan si dampak-dampak positifnya gitu, karena yang seperti tadi udah diucapin juga. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua ini gimana nih? Kira-kira ekspor ini masih perlu atau sebaiknya jangan aja nih, karena kita mau ngadain industri hilirisasi yang tadi itu, jadinya ekonomi Indonesia juga semakin meningkat gitu. Oke, sekian dari aku. Aku Audi, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Sekian, dadah. I like those shades, man. I like everything you got. Looking to make some big bucks? I think you'd fit right in.